Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi pengukuran kinerja manajerial sebagai alat pengendali oleh Aji, Oktavian, Salahuddin, Yolanda, Alivia, Aldi, Tirza, dan Elva. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dapat didefinisikan sebagai monitoring dalam pelaporan program yang sedang dijalankan dan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan sistem pengukuran kinerja pada organisasi berguna untuk mengetahui karakteristik dan kualitas kinerja seseorang, serta dapat mengidentifikasi solusi atas tindakan yang perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas kinerja. Wibowo menjelaskan dalam bukunya Manajemen Kinerja menurut Armstrong dan Baron bahwa kriteria sistem pengukuran kinerja yaitu dikaitkan dengan tujuan strategis dan mengukur apa yang secara organisasional penting dan mendorong kinerja bisnis, relevan dengan sasaran dan akuntabilitas tim dan individu yang berkepentingan, memfokuskan pada output yang terukur dan penyelesaian tugas dan bagaimana orang bertindak dan bagaimana tingkah laku mereka, mengindikasi data yang akan tersedia sebagai dasar pengukuran dapat didiversifikasi dengan mengusahakan informasi yang akan menginformasi tingkat seberapa jauh harapan dapat dipenuhi menjadi setepat mungkin dalam hubungan dengan maksud pengukuran dan ketersediaan data, mengusahakan dasar untuk umpan balik dan tindakan, bersifat komprehensif mencakup semua aspek kinerja. Prosedur pengukuran kinerja manajerial. Dalam melakukan pengukuran kinerja manajerial, kita harus mempunyai proses yang sesuai untuk mencapai berhasilnya suatu kinerja. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses pengukuran kinerja. Yang pertama adalah melakukan penyusunan visi dan misi, penetapan tujuan dan sasaran, serta menyusun strategi organisasi. Yang kedua yaitu melakukan penetapan dan pengembangan indikator. Yang ketiga yaitu pengukuran kinerja dan penilaian hasil. Yang terakhir adalah pelaporan hasil-hasil secara formal. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan metode pengukuran kinerja manajerial. Jenis-jenis dan metode pengukuran kinerja manajerial ini menurut Kelly et al. Ada 3 yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada balance scorecard. Metode ini sangat populer karena metode ini mengakomodasikan kriteria finansial dan non-finansial yang terdapat 4 perspektif sebagai dasar. Yang pertama ada perspektif finansial, customer, proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Yang kedua ada Integrated Performance Management System atau IPMS. IPMS ini dikembangkan agar sistem pengukuran kinerja dapat memberi struktur dan komponen pilihan yang robust, terintegrasi, efisien, dan efektif. Terdapat 4 level dalam IPMS dalam suatu organisasi, yaitu level bisnis, unit bisnis, proses bisnis, dan aktivitas. Yang ketiga ada performance primes. Performance primes ini yaitu pengukuran kinerja yang membentuk framework 3 dimensi, yaitu prisma segitiga, di mana terdapat sisi atas dan sisi bawah yang merupakan stakeholder, satisfaction, dan stakeholder contribution. Performance primes ini mengukur hasil akhir serta aktivitas-aktivitas penentu hasil akhir sehingga pengukuran kinerja bisa digambarkan dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Selanjutnya ada analisis kasus. Pengukuran kinerja perbankan selama ini hanya terfokus pada aspek finansial saja, yang secara langsung mengabaikan aspek-aspek di luar finansial, di mana aspek tersebut sebenarnya juga berperan penting terhadap keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Ada yang berbagai kepentingan yang tidak dapat dielakkan dalam peningkatan performasi kerja perusahaan. Selain aspek finansial, menurut adanya perencanaan sistem pengukuran kerja. Oleh karena itu, tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui indikator-indikator yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan mengukur kinerja perusahaan dengan metode IPMS di PT XYZ.
IPMS merupakan salah satu metode pengukuran kinerja perusahaan yang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari setiap stakeholder dan tetap memonitor posisi perusahaan terhadap pesaingnya. Selanjutnya adalah identifikasi level organisasi. Identifikasi level organisasi dibagi 4, yaitu level bisnis, level unit bisnis, level proses bisnis, dan level aktivitas. Yang pertama adalah level bisnis. Pada level bisnis adalah PT XYZ cabang Cilegon yang dikepalai oleh seorang branch manager sebagai penanggung jawab perusahaan kantor cabang Cilegon dan memastikan berjalannya proses operasi sebagaimana mestinya. Yang kedua adalah level unit bisnis. Seluruh divisi atau bidang yang ada merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki fungsi dan tindakan tertentu yang bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang terbaik dan produk syariah yang bersaing. Divisi yang ada adalah Central Financing Division dan Central Branch Division. CFD yang bertugas dalam hal pendanaan dan pembiayaan, dan CBD yang bertugas dalam hal operasional PT XYZ cabang Cilegon. Yang ketiga adalah level proses bisnis. Level proses bisnis adalah karyawan yang menjalankan proses operasi. Karyawan sebagai pelaksana dalam menjalankan dan mengoptimalkan proses bisnis sehingga kondisi perusahaan menjadi kondusif. Karyawan di sini mencakup seluruh divisi dan bagian, baik front office maupun back office. Karyawan sebagai pelaksana dalam menjalankan proses yang ada di PT XYZ cabang Cilegon memiliki peranan yang sangat penting. Dikarenakan karyawan adalah pihak yang paling sering bertemu langsung dengan nasabah. Yang keempat adalah level aktivitas. Level aktivitas adalah masyarakat dan pemerintah. Dalam perusahaan, pelanggan memegang peranan yang sangat penting dalam menjalani proses bisnis, di mana yang menjadi target pasar untuk menjadi nasabah adalah masyarakat yang ada pada kota Cilegon. Selanjutnya adalah identifikasi stakeholder. Stakeholder adalah pihak-pihak yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan dan menjadi penggerak serta menjamin keberadaan suatu perusahaan. Stakeholder PT XYZ cabang Cilegon meliputi pimpinan cabang, karyawan, nasabah, dan pemerintah dan masyarakat. Stakeholder recruitment. Dari seluruh stakeholder yang telah disebut di atas, dilakukan identifikasi rekrutmen atau kebutuhan masing-masing. Metode yang digunakan dalam identifikasi kebutuhan ini adalah melakukan wawancara dengan masing-masing stakeholder hingga didapat 22 rekrutmen. 5 untuk stakeholder pimpinan cabang, 7 untuk stakeholder karyawan, dan 6 untuk stakeholder nasabah, dan 4 lainnya untuk stakeholder pemerintah dan masyarakat. Stakeholder yang ada perlu diketahui apa yang menyebabkan mereka puas dan kontribusi apa yang seharusnya diberikan oleh masing-masing stakeholder tersebut. Hasil ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran untuk perusahaan dan memenuhi kebutuhan stakeholder, sehingga dari wawancara didapatkan 22 rekrutmen yang digunakan menjadi landasan untuk menentukan indikator kerja. Identifikasi tujuan. Setelah masing-masing stakeholder rekrutmen teridentifikasi, kemudian dicari tujuannya. Tujuan seharusnya yang didasarkan pada pemikiran sejumlah masukan, yaitu permintaan stakeholder, tingkat performansi di mana organisasi mampu mencapainya dengan berbagai batasan yang ada disebut target realistis, tingkat performansi di mana organisasi memiliki kemampuan untuk mencapainya dengan menghilangkan berbagai batasan yang ada yang dikatakan sebagai target potensial. Selanjutnya, external monitoring. External monitoring dilakukan untuk dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dengan melakukan proses perbandingan atau benchmarking. Tujuan dari dilakukan benchmarking adalah agar penetapan tujuan yang dilakukan benar-benar dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Benchmarking dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diisi oleh orang yang mengerti seluk-beluk kondisi kedua perusahaan. Pada hasil external monitoring didapat bahwa 2 rekrutmen yang masih harus ditingkatkan. Identifikasi Key Performance Indicator atau KPI. Setelah tujuan dari masing-masing perspektif telah diketahui, langkah berikutnya adalah dengan mengidentifikasi dan menentukan ukuran kinerja. Kemudian menentukan Key Performance Indicator yang dibutuhkan oleh PT XYZ untuk setiap perspektif. Selanjutnya yaitu validasi Key Performance Indicator atau KPI. Validasi KPI dilakukan setelah KPI teridentifikasi, yang bertujuan untuk mengetahui apakah indikator-indikator kinerja yang dirancang tersebut telah benar-benar sesuai dengan kebutuhan PT XYZ cabang Cilegon untuk mengukur kinerjanya, yaitu dengan melakukan pengecekan apakah ada indikator yang belum tercantum atau adakah indikator yang tidak perlu dicantumkan karena memiliki kemiripan atau kesamaan dengan indikator lainnya. Validasi KPI ini dilakukan dengan cara mengembalikan indikator-indikator tersebut kepada top manajemen yang benar-benar mengerti sistem yang ada pada PT XYZ cabang Cilegon.
sehingga akan memperoleh KPI secara utuh. Hasil validasi menunjukkan bahwa KPI yang ada sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan PT XYZ untuk mengukur kinerja perusahaan. Saya Elva Fajuliati akan menjelaskan kesimpulan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja perusahaan menggunakan metode Integrated Performance Measure System atau IPMS yang dilakukan di PT XYZ, diperoleh kesimpulan bahwa indikator-indikator yang berpengaruh terhadap kinerja PT XYZ berdasarkan metode IMPS terdapat 18 indikator yang dibagi ke dalam 4 perspektif. 6 indikator pada perspektif pimpinan cabang, 5 indikator pada perspektif karyawan, dan hasil dari pengukuran kinerja dengan menggunakan metode IPMS yang dilakukan pada PT XYZ didapatkan hasil scoring sistem pada perspektif pemimpinan cabang sebesar 37,04, pada perspektif karyawan sebesar 11,23, pada perspektif nasabah sebesar 20, pada perspektif pemerintah dan masyarakat sebesar 6,54, sehingga nilai keseluruhan dari kinerja PT XYZ sebesar 74,81 yang berarti cukup. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.